Pemirsa, di hari ke-8 ini, pengungsi di Taman Prawatasari Joglo Cianjur mulai mengemasi barang-barang mereka untuk kembali berkumpul dengan tetangga lainnya. Bahkan sebagian dari mereka juga akan mengambil surat-surat berharga di rumahnya yang tertimbun. Sejak pagi tadi pemirsa, sebagian pengungsi yang berada di kamp pengungsian Taman Prawatasari mulai mengemasi barang-barang yang ada di tenda pengungsian dan sebagian warga ini siap-siap untuk meninggalkan tenda pengungsian untuk kembali ke kampung mereka. Mereka akan berkumpul dengan saudara, dengan tetangga mereka di tempat tinggalnya. Dan para warga pengungsi ini mengaku sejak berada di lokasi pengungsian mereka khawatir pada barang-barang miliknya yang hilang diambil orang. Bahkan mereka akan menitipkan barang berharga pada tetangga maupun saudara yang rumahnya selamat dari goncangan gempa. Selain itu, para pengungsi ini juga akan mencari dan mengambil surat-surat berharga yang tertinggal di rumah mereka yang ambruk akibat gempa. Baik pemirsa, tadi kita sudah lihat bagaimana aktivitas dari warga sejak pagi tadi. Mereka sudah ada yang mulai kembali untuk bisa melihat kondisi rumahnya, termasuk juga mencari, berupaya menyelamatkan barang-barang berharga mereka yang masih tersisa. Apakah kemudian mereka ini hanya sekedar aktivitas untuk menengok rumahnya atau kembali untuk seterusnya, dan juga bagaimana proses perbaikan yang dialami ataupun juga diberikan oleh pemerintah setempat kepada mereka para warga yang terdampak gempa. Untuk itu kita akan mendengarkan keterangan yang akan disampaikan oleh Bupati Cianjur, Bapak Herman Suherman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Baik, Pak Herman, tadi kami dapatkan informasi bahwa warga sudah ada yang mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka memang akan kembali untuk bisa tinggal di rumahnya, Pak, atau memang ke sana kegiatannya hanya untuk bisa mengambil ataupun mencari barang-barang berharga, Pak Herman? Ya, jadi ini menindaklanjuti surat dari BMKG yang intinya warga masyarakat sudah bisa pulang kembali kepada rumah-rumahnya, tentunya rumahnya yang konstruksinya masih kuat dan juga dipersilahkan untuk beres-beres, dan juga tentunya di rumahnya pun ya harus didesain supaya apabila terjadi bencana alam itu si rumahnya itu, si warganya bisa keluar dengan mudah gitu ya. Kemudian juga warga masyarakat Kabupaten Cianjur, alhamdulillah tadi betul hari ini sudah berkemas-kemas akan kembali ke rumahnya. Dan bagaimana, ada pertanyaan ke saya, bagaimana untuk masyarakat yang rumahnya hancur, juga yang rumahnya rusak sedang dan rusak ringan. Dan tentunya hari ini sudah beberapa 3 hari kami sedang melakukan asesmen yang dari para mahasiswa di Cianjur, juga para Babinsa, dan juga aparat dari pemerintah Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah perharinya asesmennya kurang lebih 3.000 rumah yang bisa diasesmen. Nah tentunya khusus untuk masyarakat yang rumahnya sudah diasesmen, kami persilahkan datang ke rumahnya masing-masing untuk melakukan perbaikan ringan bagi yang rusak ringan. Dan termasuk yang rusak sedang silahkan perbaiki, dan nanti pada saat selesai kami akan dirembes manakala rumahnya telah diperiksa oleh tim kami, dinyatakan selesai, dan itu uang akan ditransfer ke rumahnya masing-masing. Kemudian juga bagaimana untuk kondisi rumah yang rehab berat, yang ambruk, itu pun kami persilahkan segera kembali ke rumahnya, dengan catatan kami akan memberikan tenda ukuran keluarga 4x6, dan silahkan untuk sehari-harinya
masyarakat bisa membereskan puing-puing dan barangkali ada bahan-bahan bangunan yang masih bisa digunakan seperti batu bata, kayu dan sebagainya, dan segera bereskan sehingga pada saat kami pemerintah akan melaksanakan recovery pembangun kembali, halamannya sudah dengan mudah dapat dibangunkan kembali gitu ya. Baik. Pak Herman, kami tadi dengarkan Pak Herman memberikan informasi bahwa sistemnya untuk memperbaiki rumah adalah sistem reimburse ya Pak. Jadi lebih dulu warga ini membersihkan ataupun juga memperbaiki rumahnya dengan biaya sendiri. Bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki biaya Pak? Ya, bagi yang tidak mempunyai biaya itu kami akan memberikan uang muka 50% sehingga mereka bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Namun tentunya untuk uang muka ini harus ada proses dulu, tidak bisa langsung dikerjakan secepat ini karena kita pun harus memproses tabungannya di perbankan dan juga kami harus membuat SK sehingga ini harus mengajukan dulu ke pemerintah pusat. Sehingga ini diperlukan waktu ya tidak lama sih, paling 1 mingguan sehingga mereka bisa meminta uang muka untuk melakukan perbaikan-perbaikan baik rehab ringan maupun rehab sedang. Baik, kami juga mendapatkan informasi bahwa para pengungsi yang kembali ke rumahnya masing-masing diberikan bantuan sebesar 500.000 Pak, apakah betul? Ya, betul. Jadi begini, bagi warga masyarakat yang sedang melakukan perbaikan, khususnya rehab sedang dan rehab berat, dipersilahkan selama perbaikan untuk menempati atau meminta kepada keluarga-keluarga yang terdekat untuk bergabung dengan pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp500.000 sebagai uang sewa gitu. Nah, namun kondisi di lapangan pada umumnya hampir 90% rusak sehingga tetangga-tetangganya pun sama pada rusak. Nah, kami persilahkan kalaupun mau ke luar kecamatan, kalaupun masih ada keluarganya. Kalaupun tidak bisa sama sekali, kami persiapkan tenda yang layak untuk kehidupan sehari-hari dengan keluarganya sambil mereka membantu recovery pembangunan. Begitu. Baik, 500.000 itu per keluarga atau per kepala Pak? Dan artinya jika kemudian mereka memilih untuk kembali per keluarga. Dan artinya jika mereka kembali tinggal di tenda sambil menunggu proses perbaikan rumah, mereka tidak mendapatkan 500.000 itu ya Pak? Enggak. Kalau mereka tinggal di rumah orang dikasih 500.000. Ya, sebagai ganti ongkos sewa tadi. Pak, kemudian untuk bisa menentukan berapa jumlah besaran dari uang muka yang akan diterima oleh mereka, Pak, para pengungsi untuk memperbaiki rumah, Pak, tadi sudah dijelaskan memang prosesnya, tapi apakah ada jaminan bahwa ini bisa berlangsung dengan singkat, Pak? Karena itu yang diperlukan oleh masyarakat di sana. Ya, tentunya kita mudah-mudahan dalam asesmen ini bisa lebih cepat, lebih baik, sehingga asesmen lebih cepat, sehingga kami bisa membuat SK penetapan lokasi dan SK penetapan siapa-siapa saja yang akan menerima bantuan ringan maupun sedang maupun berat. Sehingga kalau sudah ada SK, BNPB akan mengajukan ke Kementerian Keuangan. Saya yakin tidak akan terlalu lama. Sehingga mudah-mudahan dalam waktu seminggu itu bisa diproses dan juga bisa mengambil uang muka. Begitu. Baik, Pak Herman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan penjelasan kepada kami mengenai hak-hak apa yang bisa diterima oleh para pengungsi ataupun juga para warga yang menjadi korban gempa ini, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Pak Herman.